Hey there, welcome to Kifka Review. Dan kali ini saya mau menunjukkan step-step dan caranya install ulang. Yang pertama kita siapkan flash disk bootable-nya ya, yang sudah ada caranya itu di video lain. Lalu kita tancapkan ke laptop yang akan kita install ulang. Waktu kita mau menyalakan laptop ini, setelah kita memencet tombol power, kita langsung masuk ke menu BIOS ya. Kalau rata-rata laptop itu pakai F2, ada yang pakai ESC juga, ada yang pakai Enter dan lain-lain. Kalau Dell ini pakai F2, jadi kita langsung masuk ke setting BIOS-nya. Sembari menyalakan kita spam F2 ini. Nah, ini adalah tampilan settingan BIOS dari laptop Dell. Setiap laptop itu tampilannya berbeda-beda, jadi perlu adaptasi. Di menu BIOS ini, yang perlu kita setting itu fokusnya di boot sequence atau boot order. Untuk menu boot sequence atau urutan booting, penjelasannya seperti ini ya. Jadi sebelum kita masuk ke Windows secara normal, itu ada proses yang dilewati oleh laptop. Yang pertama itu ada POS atau Power on Self Test. Ini adalah pemeriksaan atau tes yang dilakukan oleh BIOS untuk mengecek hardware komputer atau laptop itu apakah normal atau tidak. Jika hardware sudah dinyatakan normal ketika proses POS ini, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu BIOS akan menentukan urutan dan jenis boot apa yang akan diproses. Di sini untuk urutannya itu biasanya di menu BIOS ada tulisannya boot sequence, boot order, atau boot priority. Ini artinya sama, yaitu urutan booting. Setelah itu ada juga settingan jenis boot, ada UEFI dan legacy. Nah, ini adalah settingan yang perlu kita setting di menu BIOS. Kalau kita mau install ulang, berarti boot sequence atau boot ordernya yang pertama itu kita arahkan ke flash disk. Dan kalau kita mau booting secara normal, berarti urutan booting pertamanya itu booting Windows. Nah, dari penjelasan barusan kita akan menyeting BIOS ini ke mode UEFI karena kita menginstal flash disknya di partisi GPT. Untuk boot sequence-nya atau urutan booting, kita buat booting flash disk menjadi nomor 1 atau yang pertama. Di sini bootable flash disk dituliskan seperti ini, UEFI INT ini. Ini kita geser ke atas sampai nomor 1. Setelah itu kita apply. Lalu kita exit. Setelah itu kita menunggu untuk laptopnya masuk ke menu booting dari flash disknya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke menu bootable Windows ya. Ini kita setting untuk language-nya itu di sini ada English only ya. Terus untuk waktunya kita setting ke Indonesia. Untuk keyboardnya kita biarkan default saja. Lalu kita next. Setelah itu kita install now. Di sini kita disuruh memasukkan produk key, tapi ini kita lewati saja. Klik I don't have a product key. Lalu kita centang di bagian I accept the license terms. Lalu kita klik next. Di sini kita masuk ke pengaturan partisi dan kita pilih ke custom.
Ketika kita install ulang, kita akan disuguhkan beberapa partisi yang sudah dibentuk. Kalau sistemnya UEFI itu biasanya ada banyak file sistemnya. Yang pertama, kita hapus dulu file sistem C. Itu ditandai dengan partisi yang ukurannya sedikit, yang tulisannya MB di sini. Dan partisi pertama itu biasanya juga merupakan file sistem C. Atau kalau kalian ragu, kalian bisa melihat total size di sini apakah sudah sesuai dengan file sistem C. Ini kita hapus aja dengan klik delete. Satu, ini MB, terus ini juga MB, kita delete juga. Terus ini juga MB, ini kita delete juga. Nah, ini kan giganya ada dua. Kebanyakan file sistem C itu ada di partisi yang awal ini. Tapi kalau kalian ragu, saya ulangi lagi, dipastikan dulu total size-nya sama dengan file sistem C ya. Nah, ini kita hapus untuk file sistem C-nya. Nah, di bagian partisi yang kosong ini atau tulisannya itu unallocated space, ini kita klik new. Di sini kita mengatur berapa giga untuk file sistem yang menjadi tempatnya Windows. Di sini kita langsung saja di 70.000 MB ini ya, kita apply. Terus kita oke. Kalau kalian gagal klik new atau kalian gagal membuat partisi baru, itu kemungkinan harddisk kalian itu sebelumnya mempunyai format yang berbeda. Seperti sebelumnya berformat MBR, lalu kalian mau install ulang ke format GPT, itu biasanya gagal. Dan sebaliknya, kalau kalian gagal membuat partisi baru, kalian bisa menggunakan dengan cara menghapus semuanya. Jadi ini di delete semuanya. Tapi perlu diketahui itu akan menghapus partisi harddisk dan isinya. Setelah itu, tadi kita membuat di bagian file system C. Kita pilih yang total size-nya itu gigabyte dan kita pilih yang paling atas ini ya. Lalu kita next. Dan proses install ulang berjalan. Lalu kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika proses restart, jangan lupa untuk masuk ke menu setting BIOS lagi. Tujuannya untuk mengembalikan urutan booting dari laptopnya. Kalau sudah otomatis urutan harddisk atau Windows Boot Manager itu sudah di bagian yang pertama, kita biarkan saja. Tapi kalau urutan booting harddisknya itu masih berada di bawah, atau Windows Boot Manager-nya masih ada di bawah, kita rubah ke bagian yang pertama lagi. Setelah itu kita save dan exit. Di sini kalian boleh melepas flash disknya. Di sini laptop akan masuk ke Windows yang sudah kita install ke dalam harddisknya tadi. Sekarang kita sudah masuk ke menu setting awal Windows-nya. Di sini kita pilih negaranya Indonesia, lalu kita yes. Lalu untuk settingan keyboardnya kita pilih ke US. Lalu di menu ini kita skip aja ya. Di sini kita disuruh untuk mengkoneksikan internet. Ini kita lewati saja dengan klik I don't have internet. Ini kita setting nanti. Jadi kita klik dulu untuk continue with limited setup.
Kalau kita disuruh untuk connect ke internet lagi, kita klik aja I don't have internet lagi. Lalu kita klik continue with limited setup lagi. Setelah itu di sini kita akan menamai nama Windows kita. Kita namai saja Kifka Review. Setelah itu kita next. Untuk passwordnya kita skip dulu saja. Kalau mau mengkosongkan kalian tinggal langsung next aja, ini berarti passwordnya kosong. Ini adalah privasi setting dari Windowsnya. Kalian bisa mengaktifkan atau tidak mengaktifkan. Kali ini kita tidak mengaktifkan semuanya ya. Kita no semuanya. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti instalasi Windows sudah selesai. Itu tadi untuk proses instalasi Windows dari setting BIOS sampai setting Windowsnya sendiri. Jika ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Thank you for watching, semoga bermanfaat and see you, bye-bye.